Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala talabil ilmi. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah. Wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yarfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian berada. Di pesantren manapun kalian tinggal, dengan guru siapapun kalian belajar, terus ikat hatimu dengan gurumu, ikat hatimu dengan pesantrenmu. Disitulah keberkahan penuntut ilmu. Jangan biarkan pikiranmu liar untuk menuruti hawa nafsumu, akan tapi berusahalah untuk bisa patuh kepada guru-guru kalian. Dan kita di bawah bimbingan Imam Az-Zarnuji, kita akan belajar bagaimana agar kita menuntut ilmu itu mudah. Di antaranya adalah masalah wara'. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan, wara' di sini maknanya adalah memilah di antara yang halal. Sudah dibahas pada pertanyaan, memilah di antara yang halal atau berhati-hati. Menghindar dari sesuatu yang makruh. Yang makruh ditinggalkan. Bukan haram, bukan. Kalau haram pasti harus ditinggalkan. Ini untuk memperbanyak keberkahan, mempercepat dapat ilmu. Adalah dengan cara kemakruhan-kemakruhan berusaha untuk kita tinggalkan. Kemakruhan kita tinggalkan. Di antara yang halal pun harus kita pilih dan kita pilah. Maka kalau ada santri kerjaannya makanannya haram, kerjaannya dosa, ya jauh dari keberkahan. Mungkin dia pernah tercatat sebagai santri terbaik di pondok itu. Mungkin sebagai santri apa yang disebut santri teladan atau apa. Bisa jadi di sekolahnya, di pondoknya. Cuman karena dia tidak menjaga dari yang haram, maka keluar nggak ada berkah. Yang halal pun ternyata berbeda-beda. Di antara yang betul-betul warok dan yang biasa saja sangat berbeda hasilnya. Karena urusannya langsung kepada Allah Jalla Jalaluhu yang memberi berkah. Bukan sekedar hafalan yang kita hafal. Bukan kecerdasan di saat kita belajar, enggak. Makanya kami himbau kepada para wali santri, para orang tua, kalau ingin nyekolahkan anak, kasih rezeki yang halal. Kalau rezeki haram kita berikan kepada anak kita, itu penghalang untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, gelap hatinya nanti. Jangankan yang haram, yang makruh saja jangan, hendaknya kita betul waspada. Sumber terbersih untuk dimakan anak-anak kita. Dari harta terbersih dimakan anak-anak kita yang lagi menuntut ilmu. Sebab ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Baik, para santri hendaknya waspada. Kalau haram jelas harus tinggalkan. Makanya kalau ada anak santri comot-comot yang haram, susah. Ingat, bisa saja dia dicatat sebagai orang yang paling cerdas di kelasnya. Cepat hafalannya, paling banyak hafalannya, paling pintar. Kalau lagi diskusi dia paling hebat, tapi setelah itu tidak ada. Nggak ada keberkahan dalam ilmunya. Kita lanjutkan. Qala Imam Az-Zarnuji, berkata Imam Zarnuji rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini. Sampai kepada ini mana bab wara' ya. Wa hukiya, dikisahkan, ini kisah saja, anna rajulaini, ada dua orang. Kharaja, dua bersahabat. Duanya keluar pergi fitolabil ilmi, menuntut ilmu lil gurbati, di tempat yang jauh. Bahasa sekarang sama-sama mondok. Mondok dua bersahabat, mungkin bapaknya saling kenal,
Anak dengan anak bersahabat, yuk mondok bareng. Yuk, benar saya pengen mondok bareng. Wa kana syarikaini fil ilmi, dan betul dalam mondok pun berdua ini adalah syarik. Dua yang saling bersahabat, kawan. Di dalam menuntut ilmu jadi kawan betul. Di dalam menuntut ilmu bertahun-tahun bareng sampai mungkin kelasnya juga sama. Kalau ditanya ranking 1, ranking 2, tuker-tukeran, pokoknya memang pinter, hebat, rajin, Masya Allah. Faraja, setelah selesai mondok bertahun-tahun, mereka berdua pulang. Ba'da sinina, setelah beberapa tahun mondok, ila baladihima, ke kampung masing-masing. Pulang. Waqad faquha, dan telah benar-benar menjadi faqih. Ahaduhuma, salah satunya. Yang satu tuh faqih betul, ilmunya manfaat, fatwanya benar, terjaga. Walam yafquhil akharu, tapi yang lain tidak. Yang satu lagi enggak, yang satu faqih, berguna, manfaat, tapi yang satu lagi enggak berguna. Fata'ammala fuqaha'u al-baldati. Ulama-ulama di situ, di kampung itu pada mikir, ini kenapa? Apa sih bedanya? Belajarnya bareng. Waktu ngelepas dari kampung dikirim juga bareng, berdua belajar bersama. Kalau liburan pulang ya bersama, ngafal bareng, sama-sama pintar. Tapi kenapa ini bermanfaat, ini tidak? Wasa'alu an halihima, akhirnya kembali kepada cara belajar waktu di pondok dulu. Ada yang tanya, gimana dulu waktu belajarnya? Waktu ngulang-ngulang pelajarannya. Rupanya waktu ngulang hafalannya juga berdua. Wajuluzihima, lalu cara duduk waktu belajarnya bagaimana? Nah, akhirnya para ulama itu yang mencermati, karena biasanya ulama mencermati itu mencari sebab. Apa sih sebab kok ilmunya enggak manfaat? Dicari-cari supaya jadi catatan agar nanti jadi bahan nasihat. Sehingga para ulama datang mempelajari gimana dua anak ini waktu belajar dulu. Fa'ukhbiru, ulama-ulama itu diberitahu akhirnya. Anna julusal ladzi tafaqqaha, ternyata cara duduk saja ini. Cara duduknya yang menjadi orang faqih, alim yang bermanfaat, cara duduknya. Fi hali tikrari, waktu ngulang pelajaran itu beda. Kana mustaqbilal kiblat, ngadep kiblat. Allah. Kan sunnah ngadep kiblat. Jadi rupanya dia nyambung hati dengan kiblat, dengan Ka'bah, dengan Allah waktu ngulangi pelajaran. Itu ada makna pada keberkahan pada dirinya, karena dia maksudnya dengan Allah dia. Memang kalau kamu hadap timur selatan gak ada masalah. Maksudnya tidak haram, tapi ternyata memang kita disunahkan menghadap ke kiblat. Waktu membaca Quran menghadap kiblat sunnah. Baca Quran menghadap kemana saja boleh. Tapi sebaik-baik arah yang hendaknya kita hadap adalah arah kiblat. Rupanya ini yang satu yang menjadi alim yang bermanfaat itu kalau murajaah selalu menghadap kiblat. Mungkin kalau kita lacak lagi ngambil air wudhu dan sebagainya. Maka Buya himbau kepada para santri itu kalau jangan mengurang pelajaran kecuali dalam keadaan punya wudhu. Itu menjadikan sebab keberkahan. Seperti yang sudah kita sampaikan, dimulai dengan berselawat kepada Rasulullah. Untung-untung bisa sholat 2 rakaat, Masya Allah. Sebelum murajaah sholat 2 rakaat Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Akan dimudahkan, karena dia tidak mengandalkan kecerdasannya, tapi mengandalkan Allah. Karena mustaqbil al-qiblat itu rupanya, santri yang jadi alim fakih ini, kalau murajaah itu selalu ngadep ke kiblat. Mustaqbil al-Misri, dan menghadap ke Mesir. Mesir itu adalah satu kota yang di situ banyak ulama. Artinya apa? Dia itu berusaha untuk hormat kepada ahli. Jadi anggap saja ada kampung orang alim itu. Jadi dia paling nggak enak kalau dia membelakangi atau membelakangi kampung orang alim. Jadi dia menghadap ke kampungnya orang alim itu ya ada makna mahabbah kepada orang alim. Misalnya kampung orang alim ada di sana, maka dia kalau mau murajaah langsung sambung ke yang di sana. Nah, nanti ada pertanyaan gimana? Kalau ternyata kiblatnya dengan tempatnya orang alim itu berbeda. Misalnya kiblat di sana, arah depan sana.
Rupanya kampung yang masyhur dengan ulama-ulama soleh para wali adalah di belakang kita. Makanya dahulukan kiblat. Ya, seperti itu. Baik. Tapi kalau masih mungkin dua, pilihannya adalah ini ada kiblat, sudah ada kiblat, ada menuju kampungnya orang alim. Tak taunya dia malah membelakangi ini 2 kali su'ul adabnya. Poin yang perlu dihadirkan di sini adalah rasa mahabbah kepada ulama dan hormat itulah yang menjadikan berkah ilmunya. Sampai menghadap kampungnya, itu penting, punya makna. Menghadap ke kota atau kampung alladzi hassalal ilma fihi. Yang ia mendapatkan hassala in tahsil, dari hassala tahsila, mendapatkan ilmu, mencari atau ilmu fihi di kampung tersebut. Wal akhar, yang satu lagi nggak peduli nih, santri yang satu lagi ini nggak pernah wudhu, ngadepnya kemana saja, ngeletakkan kitab lempar, cerdas dia, paling pinter, nggak punya adab. Tunggu lihat, nggak berguna ilmunya, nggak berkah. Itu loh nak ya, tolong. Sehingga kita masih, makanya kitab taklim itu dipegangi betul oleh para kiai-kiai sepuh dulu itu kalau didik santri itu, karena adab. Adab tata krama itu penting, menjadikan nur, ada keberkahan. Yang satu mustadbir al-qiblati, membelakangi kiblat. Wajhu ila ghairil masri, dan wajahnya tidak menghadap ke depan kampung guru-gurunya. Tidak menghadap ke kampung guru-gurunya atau orang-orang soleh. Fattafaqal ulama wal fuqaha, kemudian ulama dan para ahli fikih, ulama saat itu bersepakat. Sebabnya apa? Bersepakat memahami sebabnya adalah annal faqiha, sungguhnya yang menjadi seorang faqih itu faquha, dia menjadi orang faqih bi barakati istiqbalil kiblati, karena dia berkah menghadap ke kiblat. Mungkin kamu bertanya begini, gimana ini? Gurunya ngadep kiblat, muridnya gimana? Muridnya ngadep kiblat juga, ya. Diwakili oleh gurunya, guru yang menghadap kiblat, kamu yang menghadap ke gurunya. Nah, nanti kamu menghadap kiblat semuanya gitu. Nah, atau sebaliknya. Tapi dalam keadaan murajaah sendiri itu loh yang penting. Murajaah sendiri itu kan kamu bebas. Lah kok murajaah sendiri nggak ngambil air wudhu? Kecuali wanita haid. Wanita haid tak boleh wudhu. Nah, kalau yang laki-laki atau wanita suci, aneh. Bahkan hendaknya pernah kita sampaikan, hendaknya jangan berani dah kita belajar, membaca ilmu, kecuali kita dalam keadaan kita punya wudhu. Dan kita juga dididik oleh guru-guru seperti itu. Jangan menyampaikan kajian, karena apa? Kita perlu nur dari Allah, penjagaan dari Allah, ilmu dari Allah. Maka sebagian masyayikh nggak bisa ngajar kecuali dalam keadaan wudu, bahkan didahului oleh sholat 2 rakaat, seperti Imam Nawawi kisahkan. Minta kepada Allah, karena yang memberikan hidayah Allah, yang menyampaikan ilmu adalah Allah, menjadikan jamaah faham Allah, menjadikan ilmu manfaat Allah, mudahkan orang mengamalkan ilmu Allah. Maka mendekat kepada Allah yang mereka lakukan. Nah, karena dengan itu, dengan menghadap kiblat itu ada keberkahan. Itu huwa sunnah, dan memang itu adalah sunnah. Fil julusi, dalam duduk. Illa inda darurat, itu keadaan darurat. Darurat misalnya apa? Tadi belakangi gurunya dan sebagainya, itu darurat. Maka tidak menghadap kiblat nggak ada masalah. Cuma dalam keadaan normal, nggak ada sebab yang lain, maka jangan sampai kita menghadap selain kiblat sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Itu kan bab wara', urusan rasa ya. Urusan rasa. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan berkat doanya kaum muslimin. Berkat doanya kaum muslimin, maka sambung hati dengan para orang soleh, itu yang menjadikan doanya orang soleh itu nyampe ke kita. Kan dikisahkan doa ibu itu seperti doanya Nabi kepada anaknya. Ajib. Artinya doa ibu itu pasti dikabul. Doa orang tua untuk anaknya pasti dikabul.
Cuman kalau memang anaknya memerlukan doa. Tapi kalau anaknya kurang ajar, dia yang mutus, nggak akan nyampe. Sama doanya ulama untuk umat ini, untuk kita ini luar biasa. Beliau mendoakan hebat dengan doa-doanya. Tapi akan nyambung ke kita dengan benar kalau kita menyambungkan diri kita dengan menghormat mereka, mencintai mereka, nggak lupa dengan mereka. Itu menjadikan sambung. Lah kalau kita lupa ya nggak nyambung ke kita, keputus, kita sendiri yang mutus. Makanya tadi sebetulnya menghadap ke tempatnya orang alim itu maknanya penghormatan, sambung hati. Maka dengan sambung hati kita, penghormatan kita kepada para ulama itu menjadikan sebab ilmunya ngalir ke kita. Fa innal misra, karena di Mesir atau kota itu, kampungan tempatnya ulama, la yakhlu minal ubbati, tidak lepas dari adanya para ahli ibadah, wa ahlil khairi, dan orang-orang baik. Wadh-dhahiru, zahirnya anna 'abidan minal ubbadi, zahirnya umumnya adalah kalau sudah kampung orang-orang soleh itu adalah di situ ada orang-orang soleh minal ubbadi, da'a yang mendoakan lahu kepada penuntut ilmu. Fil laili, di malam harinya. Fayambahi, maka seyogyanya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, alla yatahawana bil adabi. Maka hendaknya para penuntut ilmu itu secara umum jangan ngentengin urusan tata krama, urusan adab. Ussunani, dan sunnah-sunnah sebisa mungkin kita lakukan. Sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Fa inna man tahawana bil adabi, barang siapa yang ngentengin urusan adab, tata krama, khurimas sunana, akhirnya dia terhalang dari menjalankan sunnah. Sebab yang diajarkan Nabi, sunnah Nabi itu adalah kesempurnaan akhlak. Wa man tahawana bis sunnani, kalau sudah menjalankan sunnah itu enggak mau, khuribal faraidah, maka akan terhalang untuk menjalankan kefarduan. Perlahan demi perlahan mulai bertambah pelanggarannya sampai ke fardu. Wa man tahawana fil faraidi, akhirnya orang ngentengin, bukan meninggalkan di sini, ngentengin. Tidak menganggap sebagai amalan yang besar. Khurimal ajrat akhirat, akan terhalang untuk selamat nanti di akhirat. Nah, ini maksudnya penting sekali, kuncinya adab. Orang bisa beribadah dengan baik dan benar adalah adab, tata krama. Wa ba'dhum qala hadza haditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haditsun an Rasulillah, ini adalah sebagian mengatakan ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman para ulama kalau hadis dengan nas seperti itu tidak ditemukan. Akan tapi makna, tidak boleh kita meninggalkan yang wajib, tidak boleh kita ngentengin sunnah, itu ada maknanya. Jadi maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Wa yambahi, dan seyogyanya al-ayyukthira, hendaknya seorang santri, dengar santri, ayyukthira, memperbanyak, hendaknya santri itu as-salata, melakukan salat. Wa yusalli salatal khashi'ina, dan hendaknya melakukan salat-salatnya orang khusyuk. Jadi pendidikan, kita dididik juga bisa mungkin sebelum melakukan murajaah jangan lupa menghadap kepada Allah dengan melakukan sholat. Orang sering nyebut dengan istilah sholat hajat atau apa saja terserah. Maksudnya agar dikabul hajatnya, agar dibuka pikiran dan hatinya, agar mudah untuk menghafal, agar mudah memahami, agar mudah mengamalkan. Fa inna dzalika, karena melakukan salat itu adalah aunun, pertolongan, lahu, bagi penuntut ilmu, ala tahsili wa ta'allumi, untuk mendapatkan ilmu dan menuntut ilmu. Jadi memperbanyak salat itu penting. Sebelum murajaah pastikan jangan murajaah kecuali sudah melakukan salat 2 rakaat. Ringan. 2 menit 3 menit, Allahu akbar, Allah. Cerdas benar nih orang nanti. Dan uniknya nanti bukan hari ini, nanti di saat kita membutuhkan ilmu, Allah ingatkan lagi. Padahal sudah bertahun-tahun kita belajarnya. Padahal kalau kita suruh mengingat hafalannya nggak ingat kita. Tapi di saat kita butuh ada, karena memang kita pernah menghafal. Dan karena dijaga oleh Allah.
Dan itu dirasakan oleh sebagian para ulama, itu memang begitu, para sholihin itu. Saya nggak ingat, kecuali waktu ini setelah ada masalah, saya baru ingat kalau saya belajar dulu beberapa puluh tahun yang lalu. Padahal kalau bicara tentang hafalan sudah nggak hafal lagi. Cuman karena nur Allah titipkan di hatinya, sehingga begitu mudah mengingat hafalan-hafalan yang selama ini pernah dihafalnya. Wa ansyadtu, dan aku menyenandungkan satu syair. Tulisannya Syahil Jalil Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi. Ada syair yang aku senandungkan di sini, bunyinya begini. Kun, hei penuntut ilmu. Maksudnya Syekh Al-Zarnuji itu menikil syairnya orang. Yang bunyinya begini, kun, jadilah engkau wahai santri. Lil awamiri wan nawahi hafidha, hendaknya kau betul-betul perhatian peduli tentang perintah Allah dan larangan. Yang perintah kau laksanakan, yang larangan kau jauhi. Wala sholati mu'adziban wa muhafidha, hendaknya kau terus ala sholati menjaga, dengan sholat, mu'adziban adalah menekuni, muhafidhan menjaga. Ini bukan sholat fardu yang dibahas. Kalau sholat fardu mah lain cerita ini. Harus. Makanya aneh sekali kalau ada penuntut ilmu malah sholat berjamaah. Berjamaah ini kan nawafil, kesunnahan. Sebagian tuh nggak mau malas sholat berjamaah itu kenapa? Takut tersita waktunya habis. Oh tidak, ada berkah. Orang yang melakukan sholat ibaratnya begini. Waktu datang ke majlis sama, mau murojaah. Kemudian yang satu berdiri melakukan sholat, seolah-olah tertinggal dia 5 menit. Tapi hasilnya nanti akhirnya lebih banyak daripada yang datang lebih dulu. Karena dengan sholatnya tadi, percaya itu. Percaya bahwasanya dengan melakukan ibadah itu akan ternyata Allah berkahi. Makanya ada waktu berkah itu seperti yang terjadi pada para kekasih-kasih Allah. Imam Nawawi umurnya seberapa sih, nggak panjang amat. Tapi karangannya banyak, waktu berkah. Sehingga kita mungkin waktu belajar kita tuh hanya setengah jam, yang lain 2 jam. Rupanya setengah jam kita itu dengan 2 jam lebih kualitas setengah jam. Karena apa? Allah jadikan waktu kita berkah. Kenapa? Karena kita belajarnya dengan Allah. Kita mengambil air wudhu. Kita menghadap ke kiblat. Kita mendahulukan sholat. Kita berselawat kepada Rasulullah. Allah. Kelihatannya banyak waktu yang tersita. Tapi kenyataannya tidak diganti oleh Allah dengan waktu penuh berkah. Watlub ulum syar'i, dan carilah ilmu syariat. Wajhad wasta'in, dan sungguh-sungguhlah dan berusahalah. Wasta'in, dan cari pertolongan. Cari penolong untuk bisa kamu mudah menuntut ilmu, yaitu bit-thayyibati, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan itu macam-macam, thayyibat. Kadang-kadang sedekah. Kalau punya uang sedekah, ya Allah, aku ngapal kok susah banget, ya Allah aku sedekah semoga hafalanku. Ya Allah aku pengen ilmu itu tidak lupa selamanya, lalu sedekah. Melakukan kebaikan, sholawat atau zikir atau sholat tadi disebutkan. Tasiru faqihan hafidha. Kalau engkau bisa tasiru, kau akan menjadi faqihan, seorang faqih. Hafidha, yang bisa menghafal ilmu-ilmu itu dengan luas. Was'al, dan mintalah ini, mengadu kepada Allah penting, jangan sok mengandalkan kecerdasan. Wahfadz was'al, dan mintalah ilahaka kepada Tuhanmu. Hifdha hifdzika, untuk semoga Allah menjaga hafalanmu. Raghiban, dan engkau mengharap min fi fadlihi, karunia Allah. Wallahu khairun hafidhan, Allah adalah zat sebaik-baik zat yang bisa menjaga. Subhanallah. Jadi jangan ngentengin urusan dengan Allah ya para santri. Ilmu apapun, nah ilmu fisika, ilmu biologi, kalau kau ambil dengan Allah dan Rasulnya akan keluar nanti pada waktunya, kamu akan bermanfaat. Karena ilmumu jadi berkah. Ilmu biologi yang berkah, ilmu bahasa Inggris berkah. Dengan Allah. Jangan merasa urusanmu dengan Allah menghabiskan waktumu, hati-hati. Ini banyak dibisiki oleh syaitan. Kalau baca zikir kelamaan, karena apa? Tersikta waktunya nanti. Nggak, engkau dengan Allah maka waktumu akan diperpanjang oleh Allah. Qala, berkata, tidak tahu dinisbatkan qol kepada siapa. Qala, ada seorang berkata, Ati'u,
Jadilah orang yang patuh waktu menuntut ilmu. Jangan banyak bangkang, jangan banyak ulah. Jadi orang patuh kepada peraturan. Wajiddu dan sungguh-sungguhlah kalian. Wala taksalu, jangan malas. Wa antum ila rabbikum turja'un, dan sungguh engkau akan dikembalikan kepada Allah nanti. Maksudnya ayo sungguh-sungguh beramal baik, menuntut ilmu lalu diamalkan agar kita punya bekal. Karena pada akhirnya pun kita nanti akan kembali kepada Allah. Dan di saat sudah kembali kepada Allah, waktu itu bukan saatnya berbekal, akan tapi memetik bekal kita yang sudah kita siapkan. Wa yambahi, dan seyogyanya ayastashiba. Wala tahja'u, jangan tahja'u itu jangan baring-baring banyak, jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur baringan. Wa khiyarul wara, banyak orang-orang baik itu qalilan minal laili ma yahja'un, kalau malam itu jarang dia, enggak semuanya untuk tidur. Artinya ada waktu untuk melek agar kita bisa mengulangi ilmu kita. Saat indah. Wa yambahi, dan seyogyanya ayastashiba daftara ala kulli halin liyutali'ahu. Hendaknya seorang santri itu di sakunya harus ada daftar, bawa buku untuk mencatat, untuk muraja', untuk mutola'ah. Notes pun boleh. Santri dengar, santri nggak punya catat, nggak punya buku tulis sama pulpen, mau kemana ini? Mau jadi apa? Nggak bisa, nggak dapat ilmu tuh. Hendaknya santri selalu di sakunya ada pulpen dan di sakunya ada notes. Ada buku, kalau ada sesuatu langsung ditulis. Yang ditulis bukan sekedar ilmu, tapi kadang yang ditulis adalah permasalahan. Maka dia menjadi cerdas, permasalahan fikih, peka. Jadi kalau dia permasalahan ini jawabannya apa, langsung ditulis, nanti cari jawabannya. Wakilah dikatakan, malam yakunid daftaru fi kammihi, malam yakunid daftaru fi kammihi au kummihi. Barang siapa yang di sakunya kok enggak ada buku tulis atau notes, lam yathbutil hikmatu fi qalbihi, maka hikmah atau ilmu enggak akan bisa kuat di hatinya. Jadi kalau enggak ada tulisan di sakunya, enggak akan kuat di hatinya. Artinya harus kita punya catatan. Ingat mencatatnya. Wa yambahi ayakuna fid daftarin, hendaknya di dalam daftar buku tersebut adalah harus bayadun, ada tempat kosong, tulisan yang bisa kita jadikan tulisan untuk kita bisa nulis ya. Maksudnya ada umum ya, bayat harus ada, daftar ada bayatnya. Bayat ada maknanya warokoh. Maksudnya apa? Hendaknya di situ ada kertas kosong di daftarmu, bukumu itu memang kosong, kamu siapkan untuk apa? Untuk menulis ilmu-ilmu permasalahan-permasalahan. Wa yastashibul mihbarata, bawa kertas, bawa notes, tapi nggak pakai pulpen. Terus ngapain? Amba mihbarah, tinta. Maksudnya pulpen di sini. Liyaktuba, untuk bisa menulis dia. Masami, apa yang ia dengar. Perlu nih hati-hati ya, tolong bawa ini. Bawa notes agar kuat di hafalannya, agar mudah. Dan itu namanya menghargai ilmunya guru, sebab guru kadang berucap hari itu belum tentu diucap lagi sepanjang hidupnya. Kadang seorang guru itu karena ketulusannya, karena kekhusuannya, itu maka tiba-tiba Allah kirimkan kepadanya ilmu. Setelah dikirimkan ilmu kepada sang guru lalu disampaikan. Lalu sudah disampaikan, tatanya kita tidak mencatat, hilang. Maka ilmu akan hilang. Kita nggak akan merasakannya, catat. Waqad dzakarna, dan kami telah menyebutkan hadits Ibn Hilal Ibn Yasar, sudah pada pertemuan yang lalu hadisnya Hilal bin Yasar. Inilah. Jadi apa kesimpulannya dari pelajaran kita malam ini adalah waro' ya. Yang haram hati-hati nak, jangan sampai para santri. Waro'. Jangan berani makan yang haram kalau urusanmu urusan lapar. Kecuali Imam Nawawi setiap hari lapar. Tapi pun demikian tidak akan mengambil nasinya orang lain, tidak akan panggil barangnya orang lain, hati-hati. Dan pesan kepada orang tuamu dan yang halus dan indah, abah, umi, tolong aku menuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Jangan kirim harta kepadaku kecuali yang halal. Tentunya bahasa yang cantik, jangan asal ngomong bikin marah orang tua.
Dan kita sampaikan juga kepada para santri yang ada di sini, khususnya kepada orang tuanya. Yang pekerjaannya haram jangan ngirim anaknya. Yang kerjaannya haram jangan ngirim anaknya, jangan halangi kami untuk menyampaikan ilmu kepada anakmu. Jangan kirimi dengan barang haram, jangan. Lalu makan dari mana? Tetap makan nanti, tapi jangan kirimi barang haram. Yang halal saja harus dipilah dan dipilih kok. Yang halal harus dipilah dan dipilih. Itu namanya wara', harus waspada. Kemudian menjaga tata kerama akhlak, bagaimana cara belajar menghadap ke kiblat dengan wudhu dan seterusnya. Melakukan sholat, membaca sholawat adalah indah. Nur, Allah akan kirim ilmu kepadanya. Dari situlah yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ada sebabnya. Orang jarang menjalankan syariat. Orangnya enggak khusyuk banget kepada Allah. Orangnya enggak bangun malam juga enggak. Dapat ilmu laduni. Laduni dari mana? Belajar enggak? Laduni. Syarat ilmu laduni adalah dia berusaha. Berusaha, biarpun katanya mungkin susah menghafal. Berusaha dia. Sampai orang melihatnya saja capek, kasihan betul orang itu berusaha dan berusaha. Tapi kan sudah dijanjikan oleh Allah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau sungguh-sungguh Allah akan kasih jalan. Maka sungguh serius kamu belajar. Biarpun hari ini kelihatannya kamu belum hafal, belum bisa dan sebagainya, nunggu nanti pada waktunya di saat kamu harus selesai pondok, bermanfaat ilmunya. Tapi jangan makan yang haram. Biasakan dengan kebaikan. Mudahkan cara menuntut ilmu dengan berbuat baik. Kemudian jangan lupa membawa notas, membawa buku kemanapun kamu berada. Karena itu adalah untuk mencatat ilmu-ilmu yang kamu dengar. Atau untuk mencatat permasalahan-permasalahan di otakmu agar bisa kamu menjawab nanti atau mencari jawabannya. Duduk dengan ulama. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang haram. Mudahkan kita untuk mengambil yang halal. Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat afiat semuanya. Sehat afiat, khusnul khatimah, lapang hati, lapang rezeki. Berkat Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. InsyaAllah ya khair, syukran. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.